Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan HKBP Distrik 2 Selindo. Sebelum kita memulai aktivitas karta hari ini, marilah kita sejenak beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, lului hamuma nadenggan, unang tagonan najati, asa mangulu hamu, asa tongon Jahoba debata zebaot dongan muna, songon nanidok munai. Demikianlah firman Tuhan. Carilah yang baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan tidak secara kebetulan. Kita harus dengan sengaja, sadar, dan terus-menerus mencari apa yang benar di mata Tuhan. Di tengah dunia yang sering sekali menormalisasi kecurangan, gosip, dan ketidakpedulian, memilih yang baik membutuhkan usaha yang keras. Apakah kita hanya menunggu situasi baik datang atau aktif menciptakan kebaikan melalui tindakan yang nyata? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering sekali kita mendefinisikan hidup baik sebagai hidup yang nyaman dan sukses secara duniawi. Namun, Tuhan mendefinisikan yang baik sebagai hidup yang adil, jujur, berbelas kasih, dan membela yang lemah. Kalimat carilah yang baik merupakan implikasi yang seharusnya aktif, bukan sekedar menemukan, melainkan usaha yang sungguh-sungguh, aktif, dan terus-menerus. Seperti seseorang yang kehilangan kunci dan mencarinya dengan teliti di setiap sudut ruang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering sekali kita bersikap pasif. Kita berpikir bahwa saya tidak mencuri, saya tidak membunuh. Lalu kita katakan, saya adalah orang yang baik. Tetapi firman Tuhan memerintahkan kita untuk aktif mencari yang baik. Apakah kita mencari keadilan di tempat kerja? Apakah kita aktif membantu saudara yang kesulitan? Apakah kita aktif melawan budaya korupsi atau melawan budaya kebohongan, bahkan dalam hal-hal kecil? Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelaku kebaikan, bukan menjadi penonton kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalimat supaya kamu hidup mungkin terdengar sederhana, namun dalam konteks Amos, ini adalah masalah hidup dan mati. Bangsa Israel saat itu sedang menuju kehancuran akibat dosa-dosa mereka. Mereka secara spiritual sudah mati, meskipun secara fisik mereka masih bernafas. Orang Israel merasa hidupnya aman karena ritual mereka. Tetapi Tuhan berkata,
tanpa pertobatan, tanpa melakukan yang baik, mereka sebenarnya sedang menuju kematian atau pembuangan. Saudara-saudari, Tuhan menyertai kamu. Orang Israel berkata, Tuhan menyertai kami. Kalimat ini sebagai jargon kebanggaan nasional. Namun Amos menegaskan bahwa penyertaan Tuhan tidak otomatis karena status religius, melainkan karena keselarasan hidup dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak bisa menyertai kejahatan. Jika kita ingin mengalami penyertaannya, kita harus benar-benar meninggalkan jalan-jalan yang bertentangan dengan karakter Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memang tidak lagi hidup di zaman kerajaan Israel kuno. Tetapi godaan memilih yang jahat seperti jalan pintas, ketidakjujuran, egoisme masih tetap ada. Oleh karena itu, kita bisa merenungkan secara pribadi. Di sisi mana saya kompromi dengan yang jahat demi keuntungan pribadi? Apakah ibadah saya di hari Minggu sejalan dengan perilaku saya di hari Senin pagi di mana saya bekerja? Apakah saya sedang mencari cara untuk menjadi berkat bagi orang lain, atau hanya mencari kenyamanan diri sendiri? Tuhan tidak tertarik pada agama yang hanya berupa ritual, tanpa transformasi hati dan tindakan. Ia mengundang saya, kita semua, untuk secara aktif memilih jalan kebenaran dan keadilan. Ketika kita melakukannya, kita tidak hanya menghindari hukuman, tetapi kita membuka pintu penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Carilah yang baik dan hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas segala cinta kasih-Mu. Dan ampunilah kami ya Tuhan atas segala hal yang tidak kami sadari, yang mendukakan hati-Mu, yang membuat-Mu kecewa, di mana kami terkadang sulit untuk mencari hal-hal baik, tetapi melakukan hal-hal jahat. Biarlah melalui firman-Mu, kami sungguh mencari hal-hal baik, mencari Engkau, menyatakan kebenaran, keadilan, dan biarlah melalui firman-Mu, kami sungguh menjadi orang-orang yang hidup dalam penyertaan-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.